Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nandia Hadraini dengan NIM 2411111200005, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria. Mari kita langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke slide pertama, yaitu komponen sistem urinaria. Nah, komponen sistem urinaria ada ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita masuk ke struktur anatomi ginjal. Pertama-tama saya jelaskan mengenai tampilannya terlebih dahulu. Jadi, ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12, cm dan dengan tebal 2,5 cm. Nah, kurang lebih sebesar kepalan tangan kita. Nah, pada laki-laki berat ginjal antara 125 gram sampai 175 gram. Pada perempuan berat ginjal antara 115 gram sampai dengan 155 gram. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua adalah lokasi. Nah, ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen, abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini merupakan organ yang retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum, rongga abdomen atas. Masing-masing ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Ginjal kanan letaknya lebih ke bawah dibandingkan ginjal sebelah kiri, karena adanya hati pada sisi tubuh bagian kanan kita. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah jaringan ikat pembungkus pada ginjal. Yang pertama ada fascial renal atau pembungkus terluar. Lalu yang kedua ada lemak porirenal atau jaringan adiposa yang terbungkus fascia ginjal. Nah, yang tiga ada kapsul fibrosa atau membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dilepas dengan mudah. Saya izin next. Nah, di sini ada struktur anatomi ginjal. Nah, seperti pada gambar yang bisa teman-teman lihat, struktur anatomi ginjal memiliki bagian-bagian utama. Nah, yang pertama itu ada korteks ginjal atau renal cortex, yang merupakan bagian paling luar dari ginjal yang berwarna lebih gelap. Korteks mengandung glomerulus dan sebagian besar nefron yang melakukan proses penyaringan darah ada di renal cortex. Yang kedua ada renal medula atau medula ginjal atau bagian tengah ginjal yang terdiri dari beberapa struktur berbentuk piramida yang disebut sebagai piramida ginjal. Nah, medula berperan dalam penyerapan kembali air dan penganturan konsentrasi urin. Lalu selanjutnya ada renal kapsul atau kapsul ginjal. Nah, lapisan ini sebagai pelindung luar ginjal yang keras. Kapsul ini melindungi jaringan ginjal dari kerusakan fisik dan infeksi. Selanjutnya adalah kaliks kecil atau minor kaliks atau saluran yang mengumpulkan urin dari papila ginjal atau ujung piramida ginjal dan menyalurkannya ke kaliks besar. Nah, selanjutnya adalah major kaliks atau kaliks besar. Kaliks besar menerima urin dari beberapa kaliks kecil dan mengalirkannya ke pelvis ginjal. Nah, selanjutnya ada renal kolum atau kolum ginjal yang merupakan jaringan antara piramida ginjal yang memperkuat struktur ginjal dan mendukung pembuluh darah dan limfatik. Yang ketujuh ada renal piramid atau piramida ginjal. Nah, struktur berbentuk segitiga dalam medula ginjal yang setiap piramidanya mengandung tubulus ginjal dan loop Henle yang berperan dalam konsentrasi urin.
Lalu ada renal papila atau papila ginjal. Ujung dari setiap piramida ginjal yang mengarah ke kaliks kecil. Di sini atau di rena papila, urin akan dialirkan dari piramida ke kaliks kecil. Selanjutnya adalah renal pelvis atau pelvis ginjal yang merupakan struktur berbentuk corong di bagian tengah ginjal yang menerima urin dari kaliks besar dan mengarahkannya ke ureter. Nah, yang terakhir adalah ureter yang merupakan saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter mengalirkan urin yang telah dikumpulkan di pelvis ginjal. Nah, struktur-struktur ini bekerja sama untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta membuang produk sisa metabolisme dari tubuh dalam bentuk urin. Nah, selanjutnya kita ke next slide. Selanjutnya adalah struktur anatomi nefron. Nah, teman-teman dapat lihat ada gambar struktur anatomi nefron di situ. Nah, unit fungsional terkecil dalam ginjal yang bertanggung jawab atas proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Berikut akan saya jelaskan setiap bagian nefron yang seperti pada di gambar. Yang pertama ada Bowman's capsule atau kapsul Bowman adalah struktur berbentuk cawan yang mengelilingi glomerulus. Di sini proses filtrasi darah dimulai dari cairan dari darah filtrat masuk ke dalam kapsul untuk diproses lebih lanjut di sepanjang tubulus. Selanjutnya ada glomerulus. Glomerulus adalah kumpulan kapiler darah di dalam kapsul Bowman yang berfungsi sebagai tempat penyaringan awal. Darah mengalir masuk melalui arteriola afferent dan keluar melalui arteriola efferent. Nah, glomerulus memungkinkan molekul kecil seperti air, garam, dan zat-zat sisa untuk keluar, sementara protein dan sel darah tetap akan berada di dalam aliran darah kita. Nah, selanjutnya adalah ada afferent arteriole, dan ada efferent arteriole. Nah, kalau afferent arteriole itu membawa darah ke glomerulus. Kalau efferent arteriole itu membawa darah keluar dari glomerulus setelah proses filtrasi. Nah, diameter arteriola afferent lebih besar daripada arteriola efferent. Yang menciptakan tekanan dalam glomerulus untuk mendorong filtrasi. Selanjutnya adalah ada tubulus proksimal atau proximal tubule. Nah, setelah filtrasi, cairan masuk ke tubulus proksimal. Di sini penyerapan kembali sebagian besar air, ion dan nutrisi seperti glukosa itu terjadi. Nah, itu hal tersebut memungkinkan tubuh untuk menghemat zat-zat yang penting untuk tubuh kita. Nah, yang selanjutnya ada loop of Henle. Loop of Henle adalah bagian tubulus yang turun ke medula ginjal dan kembali naik ke korteks. Bagian ini berperan dalam proses konsentrasi urin melalui mekanisme yang disebut pertukaran countercurrent atau loop Henle membantu mengeluarkan air dan garam secara selektif yang penting untuk pengaturan konsentrasi urin. Nah, selanjutnya ada distal tubule atau tubulus distal. Nah, setelah melewati loop of Henle, cairan memasuki tubulus distal di mana penyesuaian akhir terhadap komposisi urin itu terjadi, termasuk pengaturan ion seperti natrium dan kalium dan pengaturan pH. Selanjutnya ada collecting duct atau ductus pengumpul. Nah, di ductus pengumpul tubulus distal bergabung. Nah, yang mengalirkan cairan yang telah menjadi urin ke pelvis ginjal. Di ductus pengumpul ini akan proses reabsorpsi air terjadi yang dipengaruhi oleh hormon ADH untuk mengatur volume urin yang dikeluarkan.
Selanjutnya ada korteks yang merupakan bagian luar ginjal tempat kapsul Bowman dan tubulus proksimal serta distal berada. Nah, selanjutnya ada medula, bagian dalam ginjal di mana loop of Henle dan ductus pengumpul turun ke dalamnya yang membantu proses konsentrasi urin. Struktur nefron ini memungkinkan ginjal untuk menjalankan fungsinya dalam penyaringan, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi untuk mempertahankan hemostatis tubuh. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu adalah struktur dari glomerulus. Teman-teman dapat lihat di situ ada proximal convoluted tubule atau tubulus proximal berkelok-kelok. Ini terhubung langsung dengan kapsul Bowman yang menerima filtrat yang telah disaring di glomerulus. Di sini sebagian besar air, ion, dan nutrisi penting akan diserap kembali ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada ruang kapsuler atau capsular space. Nah, ruang ini terletak di antara lapisan parietal dan visceral kapsul Bowman. Nah, selanjutnya ada parietal layer of glomerular atau glomerular Bowman's capsule atau lapisan parietal yang merupakan lapisan luar dari kapsul Bowman. Selanjutnya ada afferent aritole. Afferent aritole yang merupakan tadi yang membawa darah yang akan disaring menuju glomerulus. Nah, selanjutnya adalah juxtaglomerular cell yang ini merupakan sel-sel di sekitar arteriol afferent yang menghasilkan renin. Nah, selanjutnya afferent arietal yang merupakan pembawa darah keluar dari glomerulus setelah proses filtrasi. Selanjutnya ada endothelium of glomerulus yang merupakan lapisan sel yang melapisi kapiler di dalam glomerulus. Selanjutnya ada podosit yang merupakan sel khusus yang melapisi permukaan luar kapiler glomerulus. Selanjutnya ada pedicel yang merupakan ekstensi atau kaki kecil dari podosit yang berinteraksi dengan kapiler. Oke. Saya izin ke next slide, yaitu ada Ansa Henle. Nah, Ansa Henle itu terbagi menjadi dua, yaitu ada descendant dan ascendant. Untuk descendant itu adalah Ansa Henle yang masuk ke dalam medula dan membentuk lengkungan jepit yang tajam. Dan untuk ascendant itu adalah Ansa Henle yang membalik ke atas. Nah, loop of Henle atau Ansa Henle ini berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi cairan di medula ginjal dan memungkinkan tubuh untuk menghasilkan urin yang lebih pekat atau lebih encer, tergantung pada kebutuhan. Dengan mekanisme ini, ginjal membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta memainkan peran yang penting dalam pengaturan tekanan darah dan osmosis tubuh. Saya izin next slide, yaitu ada ureter. Nah, pada ureter perpanjangan tubular berpasangan dari pelvis ginjal yang merentang sampai ke kandung kemih. Nah, panjang setiap ureter itu adalah 25 cm sampai dengan 30 cm dengan diameter 4 sampai 6 mm. Saluran ini menyempit di tiga tempat, yaitu ada titik asal ureter pada pelvis renalis, lalu titik saat melewati pinggiran pelvis renalis, dan pada titik pertemuan ureter dengan kandung kemih. Nah, dinding ureter terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu jaringan fibrosa yang merupakan jaringan paling luar, jaringan muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar, lalu epitelium mukosa yang mensekresikan selaput mukus pelindung, dan yang terakhir adalah lapisan otot pada ureter memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Saya izin next, yaitu ada kandung kemih. Nah, pada kandung kemih itu lokasinya terdapat di belakang simfisis pubis di depan rektum.
organ ini terletak agak bawah di bawah uterus, di depan vagina. Ukuran organ sebesar kacang kenari, dia dan terletak di pelvis saat kosong. Nah, strukturnya itu ada kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi fascia. Nah, dinding-dinding kantung kemih ada 4 lapisan, yaitu serosa, otot destrusor, submukosa, dan mukosa. Dan yang terakhir ada trigonum. Saya mohon maaf. Nah, kandung kemih memungkinkan penyimpanan urin sementara dan pengaturan pengeluaran urin secara terkontrol melalui koordinasi otot-otot detrusor dan sphincter. Nah, kombinasi lapisan dan otot ini membuat kandung kemih mampu menampung urin dalam jumlah tertentu dan mencegah kebocoran hingga waktu buang air kecil yang diinginkan. Saya izin ke slide selanjutnya, yaitu ada uretra. Nah, uretra atau pada laki-laki uretra membawa cairan semen dari urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra panjangnya mencapai 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Nah, uretra terbagi menjadi uretra prostatik, uretra membranosa, dan uretra cavernous. Nah, uretra pada perempuan berukuran pendek atau 3,75 cm. Saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksternal yang terletak dalam vestibulum antara klitoris dan mulut vagina. Nah, panjangnya uretra laki-laki cenderung menghambat invasi bakteri kandungan kemih atau sistitis yang lebih sering terjadi pada perempuan. Nah, uretra pria berfungsi untuk mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Perbedaan fungsi ini tercapai melalui mekanisme pengaturan sphincter dan aliran cairan yang diatur oleh otot serta kelenjar di sepanjang uretra. Struktur ini dirancang untuk memastikan keluarnya cairan urin dan semen secara teratur dan terkontrol. Oke, sudah berakhir penjelasan dari saya mengenai anatomi ginjal dan sistem urinaria. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton.